Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-199 dan 200 dari surah Ali Imran, yaitu dua ayat terakhir dari surah yang ketiga urutannya di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah Ali Imran. Dua ayat ini menerangkan tentang, pertama di ayat yang ke-199, bahwasanya tidak semua ahlul kitab maknanya yang pernah menerima kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menerima kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak semua mereka itu memilih kekufuran. Tidak. Ada juga di antara mereka yang memilih keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menerangkan tentang sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh ahlul kitab. Nah, jadi sebelum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat-sifat ulil albab, yaitu orang-orang yang beriman, yang mana keimanan mereka itu adalah keimanan yang sangat mendalam sekali, disebabkan karena mereka menggunakan fikiran mereka sehingga mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah. Mereka mengagungkan dan membesarkan Allah. Kemudian mereka menyeru Allah melalui doa-doa mereka. Nah, ketika mereka menyeru Allah melalui doa-doa mereka, mereka berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah, bahkan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Nah, rupanya sebahagian dari ahlul kitab ada juga yang seperti itu sifat mereka. Nah, Allah memuji mereka melalui ayat ini
maka apabila ada di antara mereka yang telah beriman, maka mereka memiliki kelebihan, yaitu sebelum Islam datang mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab suci yang ada pada mereka. Kemudian juga mengenal Rasulullah, karena sifat-sifat Rasulullah juga terdapat dalam kitab-kitab suci yang ada pada mereka. Kemudian ketika Rasulullah diutus, kemudian mereka beriman pula kepada Rasulullah, maka mereka memiliki kelebihan karena mereka telah mengenal Allah dan telah mengenal Rasulullah sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, Allah memuji mereka ini dengan 5 pujian di dalam ayat ini. Nanti kita akan terangkan mana yang 5 tersebut. Setelah Allah menerangkan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan ulil albab dan juga dari kalangan ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman secara keseluruhan tanpa terkecuali supaya orang-orang beriman pertama adalah bersabar, kedua tetap dalam kesabaran, ketiga melakukan penjagaan negara, namanya ar-riba. Kemudian yang keempat adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Apabila orang-orang beriman melakukan yang 4 ini, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung maknanya mereka akan mendapatkan curahan rahmat, nikmat, berkah dan karunia dari sisi Allah, sehingga selamat dan bahagialah mereka di dunia ini, dan selamat dan bahagialah mereka di akhirat nanti. Karena keselamatan dan kebahagiaan hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan penentunya atau syarat utamanya adalah beriman kepada Allah, kemudian bersabar, kemudian menjaga keimanan dari orang-orang yang akan menguasai kita, yaitu orang-orang kafir yang akan mengalahkan kita. Kemudian tetap memelihara diri sehingga terjauh dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-199 menerangkan tentang ahlul kitab, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-200 menerangkan tentang seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya menjalankan 4 perintah Allah untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi ada 5 sifat ahlul kitab, ada 4 perintah Allah. Nah, dengan 2 ayat ini maka ditutuplah surah Ali Imran yang mulia ini. Apabila kita perhatikan dari awal surah Ali Imran, mulai dari awal Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya di awal surah. Allah menerangkan tentang dirinya yang hidup kekal. Allah menerangkan tentang dirinya yang menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya siapa. Dan apabila di awal surah Ali Imran telah kita terangkan bahwasanya surah ini turun adalah disebabkan karena ada satu utusan dari kalangan orang-orang Kristen Najran yang mendatangi Rasulullah, yang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawabnya. Nah, mereka telah diberi jawaban tentang kebenaran, kemudian mereka tetap juga tidak beriman kepada Allah. Maka di akhir surah ada di antara mereka yang beriman, yang datang kepada Rasulullah tidak beriman, tidak mau beriman, yaitu orang Kristen yang datang dari Najran tak mau beriman. Tetapi ada ahlul kitab yang lain yang mau beriman, tapi jumlah mereka sangat sedikit sekali. Nah, meskipun sedikit, Allah tetap menyebut mereka itu dan memuji mereka itu. Jadi Allah tidak menyebut semua ahlul kitab tak mau beriman. Tidak. Meskipun
utusan dari Kristen Najran itu tidak beriman, tetapi ada juga yang beriman. Inilah yang diterangkan di akhir surah. Jadi kalau dilihat dari awal sampai ke akhir, surah ini nampak sebagai satu kesatuan. Istilahnya dalam bahasa Arab wahdah maudu'iyah, yaitu pembahasannya itu menyatu dari awal hingga akhir, yaitu menyatu di dalam menyampaikan kebenaran, khususnya kepada ahlul kitab, umumnya kepada semua manusia tanpa terkecuali, mulai dari kafir Quraisy yang ada di kota Mekah sampai kepada kaum-kaum yang ada di sekitarnya, waman haulaha, yang berada di sekitarnya, sampai Madinah, Taif dan seterusnya. Nah, kesudahan dari atau akhir dari surah Ali Imran yang panjang ini adalah Allah menyeru orang-orang beriman untuk tetap di dalam keimanan. Apabila berhasil tetap dalam keimanan, maka dapatlah keberuntungan. Nanti kita akan terangkan tentang makna keberuntungan. Apabila kita lihat di awal surah Al-Baqarah, Allah juga menerangkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kemudian Allah tutup setelah menerangkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, setelah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman, adalah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, di akhir surah Ali Imran pula, tadi awal surah Al-Baqarah, sekarang pula akhir surah Ali Imran, bermakna akhir surah Ali Imran ini menyatukan surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah sekali. Jadi meskipun panjang, begitu panjangnya dua surah ini, tapi masih tetap juga satu kesatuan di dalam pembahasan, yaitu untuk mendapatkan keberuntungan seperti yang diterangkan di awal surah Al-Baqarah adalah tetap beriman dengan bersabar dan kuatkan kesabaran, dan jaga orang-orang beriman di dalam negeri dari serangan musuh, kemudian tetap memelihara diri dari kemurkaan Allah, maka keberuntungan akan didapatkan. Tentang makna keberuntungan nanti kita akan ulang sekali lagi dalam tafsirnya. Jadi ayat yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ayat yang menerangkan tentang lanjutan ayat yang sebelumnya, dan sebagai penutup dari surah Ali Imran, bahkan sebagai yang menyatukan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Jadi nampak ayat Al-Quran ini meskipun sudah jauh dari pangkalnya, tetapi dia kembali lagi ke pangkalnya, menyatu dengan pangkalnya. Begitulah rapi dan rapatnya hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka nampak sekali mukjizat Al-Quran. Kalau disebut mukjizat, tidak dapat dikalahkan oleh kitab-kitab yang lain, oleh buku-buku yang lain. Bahkan Al-Quran ini mengalahkan semua buku yang dikarang oleh manusia. Nah, itu makna mukjizat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ini bukan dari sisi Allah, maka dapat dibatalkan. Apa makna dibatalkan ini? Ditolak dengan kesempurnaan kandungan Al-Quran. Jadi sebagai orang-orang yang beriman, kita merasa beruntung, merasa bangga dengan adanya Al-Quran, karena dengan adanya Al-Quran maka mudahlah bagi kita untuk menjalani hidup ini, karena kita mendapat petunjuk dari Allah pencipta kita yang maha mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi, wa dan inna sesungguhnya, min di antara ahlil kitab laman yu'minu billah, la sungguh, man ada di antara mereka, yu'minu beriman, billah kepada Allah. Jadi tak semuanya memilih kafir, ada juga yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan juga beriman kepada wa dan ma, apa-apa yang unzila telah diturunkan, ilaikum kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang beriman. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang beriman? Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, wa dan ma, apa-apa yang unzila telah diturunkan, ilaihim kepada mereka ahli kitab. Apa yang telah diturunkan? Kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Khashi'ina lillah, khashi'ina dengan khusyuk, lillah kepada Allah. Jadi mereka beriman dengan khusyuk kepada Allah. Ahlul kitab ketika berdoa kepada Allah juga berdoa dalam keadaan khusyuk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila, la tidak, yashtaruna mereka menukar, bi ayatillah ayat-ayat Allah, thamanan qalila dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, ulaika mereka itu, lahum bagi mereka, ajruhum pahala mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, inna sesungguhnya Allah sari' amat cepat, al-hisab perhitungannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Kita baca dari awal ayat. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab sungguh ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka, yang mana mereka itu khusyuk kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru bersabarlah kamu, wasabiru dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu dan bersiap siagalah kamu, wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, la'allakum mudah-mudahan kamu tuflihun beruntung. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang, pertama, sifat-sifat ahlul kitab yang beriman kepada Allah, kemudian menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan keberuntungan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari terjemahan. Terjemahan baru memindahkan kata
dari bahasa Arab ke bahasa kita. Terjemahan rasanya tidak cukup untuk menjelaskan kandungan ayat. Allah memulai ayat yang ke-199 dengan perkataan wa inna min ahlil kitab, dan selalu kita menyampaikan apabila ada di permulaan ayat perkataan dan, maka berarti ayat itu adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karena tidak mungkin ada tiba-tiba kata dan di pangkal ayat, karena kata dan ini menyambungkan yang sebelum dengan yang sesudahnya. Yang sebelumnya tentang orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu akan disediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian surga itu sebagai tempat kediaman yang dianugerahkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang terpilih, dan itu adalah anugerah yang mulia yang datang dari sisi Allah, maka ia menjadi istimewa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, setelah Allah menerangkan tentang orang yang bertakwa, di antara orang yang bertakwa itu di samping ulil albab adalah juga ahlul kitab. Jadi kalau ulil albab penekanannya adalah pada hati mereka mengingat Allah, akal mereka berfikir untuk memahami tanda kekuasaan Allah, kemudian mereka menjalin hubungan dengan Allah melalui doa-doa mereka dengan penuh kekhusyuan. Itu keistimewaan ulil albab. Keistimewaan ahlul kitab pula adalah mereka telah mengetahui kebenaran melalui kitab-kitab suci yang ada pada mereka. Kemudian ketika kebenaran itu dimunculkan kembali oleh Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad, mereka segera beriman kepada Rasul yang terakhir. Maka mereka ini memiliki keistimewaan, yaitu mereka telah beriman dahulu, kemudian mereka lanjutkan keimanan dengan Rasul yang terakhir. Mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Daud, mereka beriman kepada Nabi Isa, kemudian mereka lanjutkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, dengan mempercayai bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci yang datang dari sisi Allah. Jadi letak keistimewaan ahlul kitab dalam beriman adalah mereka dahulu beriman kemudian meneruskan keimanan. Kalau kafir Quraisy tidak disebut sebagai ahlul kitab. Apa sebab? Sebab orang-orang Arab yang ada di kota Mekah tak pernah menerima kitab suci sebelum Al-Quran. Tidak pernah menerima kitab suci. Taurat, Zabur, Injil itu bukan diturunkan kepada bangsa Arab. Semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Bani Israel. Nah, ahlul kitab itu dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel telah beriman dahulu melalui kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Sekarang pula beriman dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka itu adalah keistimewaan ahlul kitab. Jadi ulil albab ada keistimewaannya, kemudian ahlul kitab pun ada keistimewaannya. Jadi Allah memuji ulil albab dan juga memuji ahlul kitab. Memujinya karena apa? Karena keimanan mereka kepada Allah. Maka Allah sebutkan satu persatu. Pertama, ahlul kitab itu wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, tapi tak semua. Dan sudah kita terangkan sebelum ini, mana yang lebih banyak dari ahlul kitab itu, yang memilih keimanan atau yang memilih kekufuran? Yang memilih kekufuran lebih banyak. Yang memilih keimanan sedikit sekali. Tapi meskipun sedikit, Allah menyebut mereka juga. Jadi Allah tidak menghukum secara general. Al-Quran dengan penuh keinsafan menceritakan bahwasanya ahlul kitab kebanyakan mereka memang memilih kekufuran, tetapi ada juga di antara mereka yang beriman kepada Allah.
Lamay yu'minu billah, sungguh ada di antara mereka itu yang beriman kepada Allah. Beriman yang dimasukkan di sini beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kata mentauhid ini perlu disebut. Apa sebab? Sebab ada di antara orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Kristen pada hari ini, mereka juga menyebut diri mereka sebagai yang beriman kepada Allah. Tetapi dalam keimanan mereka kepada Allah itu mereka menyekutukan Allah. Nah, kalau menyekutukan Allah itu sebenarnya tidak beriman. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Siapa yang dimasukkan ini? Orang-orang Kristen. Karena orang Kristen mengatakan Tuhan itu ada berapa? Ada tiga. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang diutus ke bumi, kemudian yang menjadi perantara antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bermakna mereka telah menyekutukan Allah. Tuhan itu hanyalah satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, hilanglah sifat ketuhanan. Karena sifat ketuhanan itu adalah sempurna. Kalau Tuhan lebih dari satu, tak sempurna lagi. Sebab Tuhan yang satu akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang satu lagi. Kalau dibatasi kuasanya, bermakna bukan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi sifat kesempurnaan. Kapan kuasa itu tidak dibatasi? Kalau Tuhan itu satu. Ini hakikat kebenaran. Nah, jadi yang dimasukkan dengan ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dalam ayat ini, maknanya beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Karena ada juga yang menyekutukannya dengan yang lainnya, dengan patung, dengan berhala, dengan matahari seperti di Jepang, dengan lembu seperti di India, dengan buaya seperti di Irian Jaya, dengan Gunung Bromo seperti di Jawa Tengah, dengan entah apa lagi yang lain. Banyak sekali penyekutuan-penyekutuan yang dilakukan oleh manusia. Itu tidaklah bermakna beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sifat yang kedua, sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Ahlul Kitab adalah wama unzila ilaikum, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran maknanya mempercayai Al-Quran itu dari sisi Allah, kemudian membuktikan keimanan kepada Al-Quran itu dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, diikuti. Kalau ada larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, dijauhi. Itu makna beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran saja sudah membuktikan keimanan? Belum. Barulah kita ini sempurna beriman kepada Al-Quran apabila mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma unzila ilaihim, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ini yang ketiga. Apa yang diturunkan kepada mereka? Kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka juga beriman. Nah, keimanan kepada tiga kitab suci sebelum Al-Quran itu bukan mengimani tiga kitab suci yang ada pada masa sekarang atau pada masa mereka itu berada dahulu pada masa Rasulullah. Tidak. Apa sebab? Sebab kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang ada pada masa Rasulullah itu telah ditukar, telah diganti, telah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ada orang yang telah menulis kitab Taurat, Zabur, dan Injil dengan tangan-tangan mereka, maka celakalah mereka yang menulis itu. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya adalah dari diri mereka sendiri. Maksud
Ahlul kitab itu beriman kepada kitab suci Taurat, Zabur dan Injil adalah kitab suci Taurat, Zabur, Injil yang dahulu pernah diturunkan kepada kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab suci Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab suci Injil kepada Nabi Isa. Dan pada hari ini ketiga kitab suci itu sudah tidak ada lagi. Yang diturunkan kepada Nabi Musa, Daud dan Nabi Isa itu sekarang sudah tak ada lagi. Kalau ada orang yang mengatakan ini dia Taurat, Zabur, Injil, itu adalah yang ditulis oleh manusia. Beda jauh sekali antara yang diturunkan kepada para nabi dahulu dengan apa yang ada di tangan manusia pada hari ini. Yang ada pada tangan manusia pada hari ini adalah yang ditulis oleh manusia itu sendiri. Injil ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Paulus dan lain sebagainya. Dan mereka menulis 300 tahun lebih setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Maka tidak dipercayai ia sebagai kitab suci yang pernah dahulu diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Al-Quran ini adalah yang ditulis pada masa Rasulullah, kemudian dibukukan pada masa Utsman bin Affan, kemudian sebelum Al-Quran ditulis dihafal dahulu di dalam dada oleh para sahabat, dan semua bersepakat yang ditulis itu adalah yang telah dihafal oleh masing-masing mereka. Maka Al-Quran itu disebut mutawatir. Mutawatir maksudnya disepakati memang seperti itu, tidak ada perselisihan di dalamnya sampailah ke hari ini. Karena yang memelihara Al-Quran pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Maka kitab suci yang satu-satunya mesti dijadikan pedoman di dalam hidup hanyalah Al-Quran. Berikutnya lagi, ini difahami oleh ahlul kitab, kemudian mereka beriman kepada Al-Quran. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab suci yang turun kepada mereka, tapi yang dahulu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Makanya dalam urutan disebut dahulu mereka beriman kepada Al-Quran, baru beriman kepada kitab-kitab suci itu dahulu. Padahal dari sisi waktu penurunannya, mana yang lebih dahulu? Nah, yang diturunkan kepada mereka itu yang lebih dahulu. Dari sisi waktu, Al-Quran diturunkan kemudian. Tetapi dalam beriman, urutannya di dalam ayat ini, dalam beriman mereka beriman dulu kepada Al-Quran. Setelah itu mereka beriman juga kepada kitab-kitab suci terdahulu, tetapi yang dahulu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ini kita ulang berkali-kali supaya jangan terpedaya dengan kitab-kitab suci yang ada di tangan orang Yahudi dan Nasrani pada hari ini. Karena ramai juga dari umat Islam yang tak tahu perkara ini, sehingga menganggap juga kitab suci itu banyak pada hari ini. Padahal kitab suci itu hanya satu pada hari ini, yaitu Al-Quran saja. Kalau kita menyebut kitab suci Taurat, Zabur, Injil, kalau disebut suci bermakna yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa, Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Kalau ada di tangan orang-orang Yahudi, ini kami punya Taurat, itu bukan suci karena tulisan tangan manusia. Kalau ada di tangan orang-orang Kristen, ini dia kitab suci Injil, itu bukan suci. Karena suci maknanya bersih dari kotoran, itu makna suci. Kalau ada tulisan manusia di situ, itu sudah tak suci lagi, karena tidak sepenuhnya wahyu Allah. Maka orang-orang Kristen apabila diajak berdebat tentang Injil mereka, mereka tak mampu untuk menjawab. Dan mereka silahkan mendebat Al-Quran, silahkan. Apa dalam Al-Quran yang mereka tak puas, mereka ingin tanyakan, dan ada jawabannya. Nah, maka ramai pendeta-pendeta Yahudi dan Kristen itu memeluk Islam.
setelah berdebat. Maka kalau diajak berdebat mereka tak mau, karena mereka tahu pada akhirnya mereka akan kalah. Maka yang banyak memeluk Islam dari kalangan mereka itu adalah dari kalangan pendeta-pendeta, padri-padri. Dan umat Islam pula banyak yang keluar dari agama Islam bukan dari kalangan ulama, tidak dari kalangan masyarakat awam. Tadi ada orang yang datang ke kantor kita yang anaknya umur 9 tahun telah keluar dari agama Islam. Sedih sekali. Dan di depan kita, anak itu menelpon ibunya dengan mengatakan kepada ibunya, "Cepatlah hai monyet," kepada ibunya. Dan itu terjadi di kota Pekanbaru, kota yang kononnya adalah berdasarkan iman dan takwa, kota metropolitan yang madani. Sungguh menyedihkan dan ironis sekali. Dan ini perlu pembahasan lebih lanjut nantinya insyaallah. Ahlul kitab juga memiliki sifat mulia. Yang keempat yaitu khasyi'ina lillah. Mereka khusyuk kepada Allah. Sudah kita terangkan makna khusyuk, yaitu sepenuhnya mereka itu tenggelam dalam mengagungkan Allah, dalam membesarkan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi mereka memiliki pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah. Hanya dengan belas kasihan Allah sajalah mereka akan selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Itu yang membuat mereka menjadi khusyuk kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha tinggi. Khasyi'ina lillah menunjukkan itu adalah sifat yang terpuji. Kemudian yang kelima, sifat mereka yang terpuji adalah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menukar ayat-ayat Allah yang berharga itu dengan harga yang sedikit. Ayat-ayat Allah ini berharga sekali, karena yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Mereka tak mau menukarnya dengan kepentingan duniawi, dengan harta yang banyak, tidak, dengan jabatan yang tinggi, tidak, dengan apapun yang ditawarkan di dunia ini. Mereka tidak akan tukar ayat-ayat Allah dengan dunia yang tidak seberapa ini. Sebanyak apapun dunia, dalam ayat ini disebut sebagai thamanan qalila, harga yang sedikit. Nah, karena mereka memiliki sifat yang terpuji yang sedemikian rupa, maka Allah pun menyediakan untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Diulang lagi kata di sisi Tuhan mereka. Kalau disebut kata di sisi, bermakna pahala tersebut pahala yang istimewa, yang harganya tinggi, yang pastinya hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Maka ahlul kitab adalah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang istimewa apabila mereka beriman kepada Allah. Kemudian di penghujung ayat Allah menyebut, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Maknanya Allah beri balasan bukan nanti di akhirat saja, di dunia ini juga. Amat cepat perhitungannya menerangkan tentang cepatnya balasan yang diterima oleh ahlul kitab. Maka di dunia ahlul kitab menikmati hidup. Ahlul kitab ini apabila beribadah malam hari, mereka beribadah dengan khusyuk. Kemudian mereka lama bersujud. Kemudian dalam bersujud itu mereka menangis di hadapan Allah. Kamu akan melihat air mata bercucuran dari mata mereka sebagai tanda menikmati kekhusyuan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua air mata, ada air mata sedih, ada air mata bahagia. Kita kalau sedih kita menangis. Kita pun kalau sangat bahagia sekali, kita pun juga menangis. Nah, ahlul kitab ini di malam hari betapa bahagianya mereka dapat menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tepat.
kemudian mereka menangis, dan mereka ini adalah orang yang telah diberi balasan oleh Allah di dunia ini, yaitu berupa kenikmatan di dalam hidup. Seperti sekarang ini kita menikmati. Orang ada malam hari ini menjalani malamnya ini dengan gelisah, dengan susah hati, dengan risau. Kita pula menjalani malam kita ini dengan nikmat sekali, senangnya malam ini. Duduk kita di sini senang. Sampai pulang nanti dah penat badan, tertelentang, tidur. Nikmatnya. Ada orang yang malamnya dia tak bisa tidur, tidak dapat istirahat yang cukup. Maka Allah telah mempercepat pemberian balasan kepada kita, tidak menunggu di akhirat, tapi di dunia ini sudah menikmati hidup. Dalam majlis ilmu menikmati hidup, berjumpa dengan kawan-kawan yang baik menikmati hidup. Apapun yang kita jalani kita nikmati, bermakna Allah telah memberikan balasan yang cepat. Itulah yang dimaksudkan dengan innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Kemudian makna amat cepat perhitungannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan oleh ahlul kitab dan orang-orang beriman lainnya, Allah amat cepat perhitungannya. Maknanya tidak ada satu pun yang akan terabaikan, semua tercatat. Karena Allah amat cepat perhitungannya, cepat menghitung. Kita ini tak cepat menghitung. Karena tak cepat menghitung, maka banyak yang terabai. Ada 10 kalimat yang disampaikan, yang tercatat hanya 1-2 kalimat saja. Yang 8 sudah terlewat. Apa sebab? Sebab tidak cepat. Nah, kalau cepat, 10 kalimat disampaikan, 10 tertulis. 10 ayat disampaikan, 10 tertulis. Itu namanya cepat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, meskipun banyak, meskipun tersembunyi, Allah cepat perhitungannya, mana tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Jadi jangan merasa sia-sia dalam beramal. Mungkin orang lain tak melihat, mungkin sangat tersembunyi sekali, tapi ketahuilah Allah amat cepat perhitungannya. Kemudian Allah tutup surah yang mulia ini dengan menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, selalu kita ulang ini, terjemahannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Tafsirannya adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan 4 perintah berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang ya kamu orang beriman, buktikanlah keimananmu dengan berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Buktikan keimanan dengan berpuasa. Dalam ayat ini pula, buktikan keimanan dengan bersabar. Apa makna bersabar? Bersabar maknanya menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Itu makna bersabar. Biasanya kita gunakan kata bersabar ini kepada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Umpamanya kita sakit, kan kita tak suka kita sakit. Bersabar apabila kita diuji oleh Allah dengan penyakit. Bersabar ketika kita sakit. Bersabar ketika kita miskin. Bersabar ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu kekurangan harta benda, ketakutan, kemudian kematian ahli keluarga. Banyak sekali ujian, bermacam-macam, lain orang lain ujian. Dan memang hidup ini adalah untuk diuji. Nah, buktikanlah sebagai orang-orang beriman dengan bersabar dalam ujian. Ujian ini ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah, sabar selalu digunakan kepada yang tidak kita sukai. Kalau pengajian lama-lama kita sukai atau tidak?
Kalau 50 menit kita suka. Tapi kalau 5 jam, kalau setiap hari bertahun-tahun, nah, maka mestilah bersabar. Buktikan keimanan dengan bersabar, menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Ini sudah 4 tahun baru 4 juz. Sementara Al-Quran 30 juz. Bersabar tidak? Bersabar menahan diri untuk tetap dalam ketaatan tidak? Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib. Karena tanpa mengetahui kandungan Al-Quran, bagaimana kita akan menjalani hidup? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Bagaimana kita akan selamat sampai ke tujuan kalau kita tak mengetahui petunjuk? Maka seseorang tidak akan diberi surat izin mengemudi, SIM, lesen mengemudi kalau di Malaysia. Tidak akan diberi surat izin mengemudi kalau tidak menguasai petunjuk-petunjuk yang ada di tepi jalan, rambu-rambu lalu lintas. Ini kalau ada panah ini arah ke kanan, apa maknanya? Kalau arah ini ke kiri, apa maknanya? Mesti tahu. Kalau tak tahu, tak dikeluarkan surat izin mengemudi. Jadi mesti tahu apa hukum mengetahui rambu-rambu yang ada dalam hidup ini. Ini boleh, ini tak boleh. Ini boleh, ini tak boleh. Ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Hukumnya adalah fardu ain. Wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap kita yang beragama Islam fardu, wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ada dalam Quran. Kalau tak tahu, bagaimana mau menjalani hidup ini? Tak tahu rambu-rambunya, akhirnya main lantak saja. Tahu main lantak ya? Mau buat apa saja yang dia kehendaki, sesuka hatinya menurut kehendak hawa nafsunya. Tak peduli halal dan haram. Ini mungkin karena kebodohan. Dan ini yang kita lihat di tengah masyarakat pada hari ini. Dan tak boleh lagi beralasan, tak ada yang menerangkan kepada kami kandungan Al-Quran. Tak boleh ada alasan itu lagi. Ada di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Tinggal lagi mau datang atau tidak. Nah, untuk datang ke sini setiap malam mesti sabar, menahan diri untuk tetap dalam ketaatan, karena perintah menuntut ilmu itu adalah perintah Allah. Sabar tidak, menahan diri dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Kalau dicari-cari alasan, memang banyak alasan. Capeklah bekerja siang hari, hujanlah, jauh dari rumah lah, anak kecil-kecil lah, semua bisa jadi alasan. Kalau tak mau, 1000 alasan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ini pada diri kita, ujian ke atas diri kita sendiri. Kemudian wasabiru, diulang sekali lagi. Ada kalanya ujian itu tidak segera hilang. Jangankan hilang, berkurang pun tidak. Jangankan berkurang, bertambah pula. Nah, ketika bertambah, maka Allah pun memerintahkan, tambahkan pula kesabaranmu. Jangan pula mengatakan, ini bisa habis kesabaranku ini. Jangan. Sebagai orang yang beriman, buktikan keimanan dengan tambahkan kekuatan sabar. Bagaimana cara menambah kekuatan sabar? Dekatkan diri kepada Allah, karena nanti Allah akan berikan kekuatan dari sisinya, sehingga bertambahlah kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada pada kita. Ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum
Allah akan memberikan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada padamu. Sekarang kita sudah punya sabar, sudah punya kekuatan dalam bersabar. Tapi ada kalanya kekuatan sabar kita yang sekarang ini tidak cukup untuk menghadapi ujian yang besar. Nah, dekatkan diri kepada Allah supaya Allah beri kekuatan tambahan. Dengan kekuatan tambahan tersebut sehingga kita mampu menghadapi ujian yang lebih besar. Orang lain mungkin tak mampu, tetapi kita mampu. Apa sebab? Sebab Allah telah beri kekuatan tambahan, kekuatan sabar yang ditambah oleh Allah sehingga mudah bagi kita untuk menghadapi ujian yang lebih berat. Jadi tidak ada kamus habis kesabaran, tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau habis sabar, habis iman. Dan dilarang untuk tidak bersabar. Nah, kita pula ada kalanya kita ini melemah dalam kesabaran. Ketika diuji oleh Allah, maka kawan kita yang lain hendaklah membantu kita. Kita kalau melihat kawan kita itu nampak melemah dalam kesabarannya, mengeluh dia, menjadi risau dia, kita datangi, kemudian kita berikan nasihat supaya dia sabar. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati supaya menepati kesabaran. Tetap Pak ya dalam kesabaran. Semua kita diuji Pak, tak ada yang tak diuji. Dan ujian itu semua dalam kemampuan kita. Tak ada ujian Allah itu yang di luar kemampuan kita. Dan ujian itu adalah untuk meninggikan kedudukan kita. Ini tanda sayang Allah kepada kita Pak. Sabar Pak ya, sabar. Oh, sejuk hatinya, senang jiwanya, karena ada saudaranya yang menolongnya. Yaitu ketika ia susah hati, ada yang menolongnya untuk menyenangkan hatinya. Teringat dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi wasabiru maknanya tetaplah dalam kesabaran. Jadi ada beda antara isbiru dengan wasabiru. Ada perintah bersabar pertama adalah perintah bersabar umum sifatnya. Wasabiru, perintah bersabar yang kedua khusus sifatnya, yaitu pada ujian yang lebih berat. Ada juga yang mentafsirkan isbiru yang pertama bersabarlah dalam ketaatan, yaitu bersabar dalam menyampaikan keinginan-keinginan iman. Ini pergi menuntut ilmu ini menyampaikan keinginan iman, bersabar. Kemudian ada lagi bersabar yang kedua dalam meninggalkan kehendak-kehendak hawa nafsu. Mesti bersabar juga. Hawa nafsu ini punya kehendak juga. Apa di antara kehendak hawa nafsu? Contoh mudah lah supaya mudah paham. Orang yang suka merokok, itu kehendak hawa nafsu ini. Merokok. Sudah makan? Nah, kalau tak merokok ini ada yang hilang rasanya, ada yang kurang rasanya. Nah, bersabar. Sabar maknanya tahan diri untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Ini contoh mudah. Contoh mudah. Tidak. Apalagi yang lain. Kita ini suka umpamanya menceritakan perbuatan-perbuatan baik orang lain. Nah, bagus, silahkan. Fabi ni'mati rabbika fahaddis. Atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu, percakapkanlah dia sebagai tanda bersyukur. Nah, ikuti, itu kehendak iman. Tapi ada lagi kehendak hawa nafsu, yaitu mempercakapkan aib dan celah orang lain. Ada saja yang mau dikeluarkan ini. Kalau tak diceritakan ini susah, sesak nafas. Ini ke rumah siapa saya mau pergi lagi ini? Saya mau bercerita sekarang ini. Nah, bersabar untuk meninggalkan kehendak hawa nafsu. Jadi ada ulama tafsir, sabar yang pertama menyampaikan keinginan iman. Sabar yang kedua wasabiru, yaitu meninggalkan kehendak hawa nafsu. Jadi ada beberapa tafsiran. Berikutnya adalah warabitu, dan bersiap siaga di perbatasan. Kita umat Islam berada di satu negeri
Negeri kita ini jangan dikatakan aman-aman begitu saja, tidak. Ada musuh dari luar akan mengganggu keamanan negeri kita ini, menyerang dari luar. Maka kalaulah mau membuktikan keimanan adalah pergi bersiap siaga di sempadan, di perbatasan. Siapa yang bersiap siaga di sempadan? Kalau di sempadan itu jauh dari kota. Nah, apabila jauh dari kota pasti ada kekurangannya, tapi mau bersiap siaga di sana membuktikan keimanan, dapat keberuntungan. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya riba di jalan Allah, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Bersiap siaga di perbatasan menjaga wilayah kita ini lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Maka beruntung polisi tentara yang menjaga di perbatasan, karena dia dapat keistimewaan apabila memang karena keimanan kepada Allah, untuk membuktikan keimanan, bukan untuk mendapatkan gaji, tidak, bukan untuk mendapatkan kepentingan dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan lagi, barang siapa yang melakukan bersiap siaga di perbatasan itu lebih baik dari khairum min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik dari berpuasa sebulan dan beribadah selama sebulan. Satu hari saja bersiap siaga menjaga negara di sempadan sama seperti orang yang berpuasa sebulan, dan selama sebulan itu pula beribadah. Maka jangan kecilkan orang yang melakukan ar-ribat. Nah, perintah ar-ribat warabitu di dalam ayat ini. Kemudian setelah itu Allah umumkan perintah dengan menyebut wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sudah kita terangkan maknanya pelihara diri dari murka Allah, dari azab Allah. Mau menjalankan 4 perintah Allah ini sebagai membuktikan keimanan, mudah-mudahan kamu beruntung. Kalau Allah menyebut mudah-mudahan maknanya pasti. Kalau kita menyebut mudah-mudahan belum tentu lagi pasti. Mudah-mudahan besok kita mengaji lagi ya. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Karena kita memiliki keterbatasan. Tapi kalau Allah menyebut mudah-mudahan pasti. 4 yang disebutkan itu apabila dilakukan pasti mendapatkan keberuntungan. Beruntung sudah kita terangkan. Kerja sedikit tapi dapat banyak. Kerja sedikit, sabar. Berapa lama kita sabar? Paling-paling sampai meninggal dunia saja sabar. Kalau sampai meninggal dunia mungkin 70 tahun saja. Tetapi kebaikan, balasan yang diterima dari sabar itu adalah tidak terhingga di hari akhirat. Dibalas dengan 70 tahun pula? Tidak, dibalas berjuta-juta tahun. Tidak ada kesudahannya sama sekali. Itulah yang disebut sebagai beruntung. Sama seperti petani, letakkan 1 biji ke dalam bumi, 1 biji saja ke dalam bumi, kemudian tumbuh, kemudian dia bercabang, kemudian dia berbuah. Berapa buahnya? Beratus bahkan beribu buahnya. Kita masukkan 1 biji rambutan ke bawah, 1 biji durian ke bawah, ke dalam bumi, kemudian tumbuh. Berapa buahnya? Tak terhingga. Tahun ini berbuah, tahun esok berbuah, tahun berikutnya lagi berbuah. Yang dimasukkan 1 tapi dapat banyak sekali. Itu namanya beruntung. Buat kerja sementara, sedikit, tapi dapat balasannya selama-lamanya di akhirat. Keberuntungan itulah yang dicari, karena hidup kita ini bukan berakhir dengan dunia, dia akan memanjang sampai ke akhirat yang abadi. Dunia sampai masanya akan kita tinggalkan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dunia sampai masanya akan kita tinggalkan, dan kita akan kembali ke akhirat yang abadi. Orang yang beruntung adalah orang yang berbekal sebelum kematian tiba. Mudah-mudahan ayat yang mulia ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.